Selamat pagi semua anak-anak kelas 5, anak-anak yang hebat. Kita bertemu kembali di pembelajaran daring hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Ibu, nama Ibu Risepta Marstella Purba. Ibu peserta PPG tahap 1 angkatan 1 tahun 2020. Ya, Ibu belajar di Universitas Negeri Medan. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita yang kemarin. Ya, hari ini kita akan masuk tema 5, subtema yang kedua, pembelajaran yang kedua. Ya, senang sekali bertemu dengan anak-anak semua. Ya, jadi belajar dari rumah, cerdas, berkarakter. Yeay, yes. Nah, jadi harus semua seperti itu ya. Sekali lagi, Ibu ulangi ya. Belajar dari rumah, cerdas, berkarakter. Yeay. Ketemu dengan Ibu di pembelajaran daring hari ini, pembelajaran kelas 5 di tema 5 ya, tema 5, subtema yang kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem ya, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang kedua hari ini kita. Oke, jadi sebagai ya umat yang beragama, tentunya kita harus meminta perlindungan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sebelumnya kita akan berdoa dulu menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Reno, silakan pimpin doa, Reno. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah, berilah kami kepintaran supaya bisa kami menjawab soal-soal yang diberikan guru kami. Dan berilah kami kesehatan supaya bisa mengerjakan soal yang diberikan guru kami. Berilah kesehatan kepada guru kami agar dia bisa mengajar kami dengan baik. Dan berilah kami kepintaran supaya bisa menjadi anak yang pintar. Amin. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih buat Nak Reno sudah memimpin doa kita di pagi hari ini untuk memulai pembelajaran kita ya. Ibu mau tanya dulu, apa kabar semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Febri, Vika, Rangga, Elsie, Tera, Elisa, AA, Cecil, Reno, Elena, kemudian Grace, sudah ada di pembelajaran kita hari ini ya. Anggun, sudah kemana Anggun? Sudah keluar ya? Kalau mau keluar boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi permisi. Nanti kamu ditangkap orang loh, ya. Nggak tahu kemana kalau nggak permisi. Oke? Nah, jadi perhatikan. Ya, Bu. Oke. Ibu mau tanya dulu semua sekali lagi. Apa kabar semua, Nak? Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, baik. Oke, kita akan menyanyikan dulu satu lagu nasional. Masih ingat lagu Syukur? Ada yang tahu? Elsie tahu, Grace? Masih, Bu. Coba Ripka dulu, apa? Lagu judulnya Syukur. Syukur aku ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Masih ingat? Dari Yakinku Teguh. Coba. Masih, Bu. 1, 2, ya. Dari Yakinku Teguh, hati ikhlas penuh. Apakah tanah air Tuhan Indonesia merdeka. Syukur aku ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Tuhan. Oke, kalau belum tahu nanti boleh dipelajari
pelajari karena lagu nasional kita syukur ini ada dua maknanya. Satu, kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita. Masih ingat pembelajaran kita semalam, Grace? Apa? Tentang apa, Grace? Tentang rantai makanan, Bu. Iya, tentang rantai makanan juga ya. Kalau siapa, Elsie? Ingat apa yang kemarin? Tentang apa lagi? Gak ada lagi yang tahu. Tentang apa? Tarian daerah. Tarian daerah, Bu. Tarian daerah ya. Tentang Apa? ekosistem, Bu. Iya, ekosistem Bu. bagus. Bagus. Ekosistem, Bu. Bagus. Nah, iya ekosistem ya. Benar sekali. Bagus. Berarti masih ingat. Ibu mau tanya juga. Aal, siapa yang tadi pagi sarapan? Saya, Bu. Aku, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, untuk apa sarapan? Reno, untuk apa sarapan Reno? Biar mempunyai energi, Bu. Mendapat akan pekerjaan. Oke, bagus. Ada tadi supaya mendapat energi. Ada tadi supaya Saya menjadi banyak energi, Bu. Iya, ada. Oke, supaya ada energi untuk melakukan pekerjaan ataupun aktivitas kita ya. Nah, jadi tadi Ibu tanya, kenapa Ibu tanya? Kenapa kamu sarapan tadi pagi atau enggak? Iya, karena sarapan itu adalah sumber energi bagi tubuh kita untuk melakukan aktivitas kehidupan. Apakah kita cuma kita yang memerlukan energi? Makhluk yang lain butuh energi enggak? Butuh, Bu. Butuh, Bu. Butuh ya? Aal, kalau ayam mendapat energi, Ya, saya, Bu. kalau ayam mendapat energi dari mana? Dari makanan, Bu. Iya, makanan apa? Jagung. Jagung. Iya, Bu. Ya, Cacing. cacing, jagung. Tadi dibijikan, Bu. Ya, bagus ya. Terus, kalau dia misalnya kambing, dari mana dapat energi? Rumput. Rumput, Bu. Oke, nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Memang begitulah dia kehidupan, saling membutuhkan ya, saling berinteraksi dalam suatu ekosistem dan saling membutuhkan ya. Jadi Ibu mau kasih tahu dulu ya, hari ini kita akan belajar tentang yang Ibu tanya tadi ya, bagaimana aliran energi ya, aliran energi. Nah, coba perhatikan, sudah ada kelihatan di layar, nah? Lembu. Sudah ya. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah, oke. Sudah, Bu. Iya, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem. Subtema yang kedua, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, yaitu pembelajaran 2. Nah, sebelum nanti Ibu akan kirimkan ya, Ibu akan kirimkan link. Ini link absen kita. Ibu akan kirimkan ke WA grup ya, Nek, ya, supaya diisi kehadiran kita. Ya, karena kehadiran itu adalah salah satu kehadiran merupakan salah satu penilaian. Ya, penilaian sikap, penilaian disiplin. Jadi kamu isi nanti sesuai dengan nama kamu, ya. Oke, kemudian kita perhatikan apa sih hari ini kita belajar?
Ya, apa hari ini kita belajar? Perhatikan. Ya, perhatikan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah membaca teks PowerPoint nanti, kamu dapat mengembangkan teks diksi. Yang kedua, kamu bisa menganalisis hubungan antar rantai makanan dalam ekosistem. Dan yang ketiga, merancang properti tari daerah. Dirancang, dibuat ya. Kemudian yang ketiga yang keempat membuat clipping ya. Clipping itu tentang karya tari daerah. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran kita ya, ada 4. Ini tadi dia. Coba ini. Tadi semua bilang sudah sarapan. Ada yang pakai telur, ada yang pakai daging, ada yang pakai ikan. Ikan itu dari laut, ya kan? Nah, semua itu adalah sumber energi kita untuk melakukan aktivitas. Nah, oke, kita perhatikan gambar. Perhatikan gambar. 1 siswa ibu, 1 anak ibu. Coba ceritakan gambar itu, nak. Grace, coba Grace. Ceritakan gambar. Grace. Iya, Bu. Coba ceritakan dulu siklus rantai makanan kita ini. Belum ada gambarnya loh, Bu. Udah. Udah. Aku udah, Bu. Oke, yuk. Saya belum, Bu. Coba diceritakan. Siapa yang bisa menceritakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, coba Grace. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh kata. Kata dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Terus Ada yang sudah kelihatan di layarnya, nak? saya sudah, Bu. Oke. Sekali lagi, coba jelaskan tentang rantai makanan yang ada di layar kamu, yang ada di gambar. Coba tadi Grace. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Setelah itu elang akan mati dan dia akan membusuk dan akan menjadi belatung dan itu akan diuraikan untuk menjadi kompos dan kompos itu dapat menyuburkan tanah dan disitulah akan ditanam tumbuh-tumbuhan. Oke, sudah bagus jawabannya, sudah bagus. Tapi belum ada yang semua jawaban, tidak ada yang sempurna. Ibu juga tidak bisa memberikan jawaban yang sempurna. Tapi jawaban itu sudah mewakili, walaupun masih bisa dibaguskan lagi. Coba Elena, sebutkan dulu komponen-komponen daripada gambar ini. Komponennya, artinya siapa yang bertindak sebagai konsumen, siapa produsen, siapa dia dekomposer atau pengurai. Coba Elena. Rumput dimakan oleh belalang. Bukan itu maksud ibu. Nah, coba sebutkan komponen-komponennya. Rumput itu sebagai apa? Belalang itu sebagai apa? Dan seterusnya. Coba. Rumput itu sebagai Saya, Bu. Siapa? Coba. saya, Bu. Sebutkan. Saya, Bu. Saya, Bu. Sebutkan nama. Saya, Bu. Saya, Bu. Reno, coba. Saya, Bu. Ya, coba Reno.
Rumput sebagai produsen. Lalang sebagai konsumen 1. Katak sebagai konsumen 2. Ular sebagai konsumen 3. Elang sebagai konsumen 4. Lalu jamur sebagai pengurai, Bu. Oke, benar. Bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Reno. Tepuk tangan untuk teman kita Reno. Oke ya. Bagus. Nah, kita akan perhatikan lagi yang berikutnya ya. Ini ada, kita nonton bareng dulu lah. Nonton bareng ya. Perhatikan baik-baik, nanti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru di hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdempetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Rombongan jangkrik yang sedang berpesta ternyata mengundang tamu lain. Para katak bergabung, bukan untuk memakan rumput, tapi mengincar para jangkrik yang sedang berkumpul. Perlahan tapi pasti, para jangkrik itu dilahap oleh katak. Mereka memakan para jangkrik dengan sangat rakus. Setelah kenyang, katak itu pergi, melompat-lompat dengan gembira. Gerakan sang katak ternyata menarik perhatian seekor ular. Dengan gerakan halus tanpa suara, ular itu mendekati sang katak. Tanpa disadari oleh sang katak, ular itu sudah di dekatnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, ular itu langsung menyerang dengan gigitan berbisa. Katak mencoba melepaskan diri, tapi gigitan sang ular sangat kuat. Ditambah bisa yang disuntikan ular itu telah menyebar ke tubuhnya dan sang katak semakin lemah. Akhirnya ular itu melahap sang katak tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Selesai menelan katak itu, sang ular merasa kenyang. Ia merayap lambat menyusuri jalan. Tujuannya adalah untuk pulang ke sarangnya di dalam lubang tanah. Di tengah perjalanan, seekor elang terbang mengawasi dari udara. Ular itu menyadari bahaya yang mengancam. Ia mempercepat lajunya, bisa masuk ke lubang untuk sembunyi. Tapi tiba-tiba elang itu menukik tajam menuju ke arah ular yang tengah bergerak cepat. Bak sambaran petir, elang itu menyerang dan mencengkeram tubuh ular menggunakan kakinya yang kuat. Sang ular mencoba menyelamatkan diri. Akhirnya ular itu menyerah dan sang elang menang. Dengan paruhnya yang tajam, sang elang memakan ular hasil tangkapannya. Itu melanjutkan waktu ke depan. Hingga tiba saatnya ia berbaring tak berdaya di tanah. Bangkai elang membusuk, mengundang para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, telur lalat menetas, dan para belatung menguraikan bangkai elang itu. Dari sisa bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Angin menebarkan benih, dan tunas-tunas rumput tumbuh di dalam tanah. Kehidupan telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang makan, ada yang mati. Akhir ini adalah awal yang baru. Proses ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Oke, itu dia akhir daripada video kita. Bagaimana? Tadi mendengar suaranya dan melihat gambarnya enggak? Melihat, Bu. Melihat, Bu. Ibu mau tanya dulu, Sera yang berperan sebagai dekomposer tadi di dalam video tadi siapa, Nak? Sera.
Sera ada Sera? Yang bertindak sebagai atau yang berperan tadi sebagai decomposer di video yang kita saksikan tadi siapa? Coba Sera jawabannya. Dibuka mikrofonnya, Nak. Mikrofonnya dibuka. Oke sayang, apa sayang? Belum siap? Nggak tahu dia, Bu. So, mana pula tahu dia. Oke, siapa yang tahu yang di video tadi, di video pembelajaran kita tadi, yang bertindak sebagai decomposer atau pengurai itu siapa tadi? Di video ya? Saya tahu, Bu. Saya, Bu. Coba sebutkan apa? Saya, Bu. Apa, Nak? Ulat, Bu. Ulat ya? Atau apa nama lain daripada ulat? Datuk, Bu. Iya, belatung. Jadi belatung itulah yang menguraikan bangkai daripada elang itu menjadi humus dan akan menghasilkan nanti bibit-bibit yang subur untuk kita bisa nikmati. Padi, kenapa disebut sebagai produsen? Elsie? Ya, Bu. Padi, kenapa dikatakan dia sebagai produsen? Karena dapat membuat makanannya sendiri. Iya, melalui proses apa, Helena? Fotosintesis. Oke, good answer ya. Jawaban yang mantap, fotosintesis. Jadi, produsen dikatakan sebagai padi dikatakan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri, ya. Bersifat autotrof. Kita perhatikan lagi yang berikutnya ya. Yang berikutnya, ini dia rantai makanan, ya. Jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Kita perhatikan yang ini. Nah, bagaimana jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Sama rantai makanan itu ada tadi proses makan dan makan, tetapi satu dengan satu. Tidak boleh ada dua yang memakan. Itu bedanya dengan jaring-jaring makanan. Kita perhatikan kembali. Ya. Masih ada kelihatan di layarnya, Nak? Masih, Bu. Oke, kita perhatikan. Jadi, begitulah dia tadi perbedaan antara, coba kita perhatikan ini, perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Perhatikan, Nak, ya. Produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen mendapatkan energi pada konsumen. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai. Udah, Bu. Udah dengar. Oke, Nak, oke. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Selamat belajar. Kemudian si Elena, kemudian ada Reno menceritakan tadi proses. Oh, produsen itu adalah padi, kata Reno tadi kan? Nah, kemudian konsumen satu itu adalah belalang ataupun jangkrik katanya. Semua cerita kita itu kalau kita tulis dalam bentuk teks atau bentuk karangan dikatakanlah teks non fiksi. Guys, baca cepat.
Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, tanpa mengada-ngada, atau hanya yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi diantaranya laporan karya ilmiah, artikel. Oke, jadi Ibu mau tanya dulu sama si Sera ini. Kalau tadi belalang memakan padi, itu adalah ceritanya fakta atau hayalan? Fakta, Bu. Iya, fakta. Itulah salah satu ciri-ciri teks non-fiksi. Fakta, kenyataan. Kemudian, bisakah kita amati? Bisakah kita lihat? Bisakah kita tunjukkan bahwa katak memakan belalang? Reno, bisa kita tunjukkan? Bisa kita amati, nak? Bisa, Bu. Bisa. Itu adalah salah satu ciri-ciri daripada teks non-fiksi. Tadi ada faktanya, ada kenyataan. Yang kedua dapat diamati, berarti ada data. Nah, jadi Ibu mau tanya, kalau cerita Cinderella atau yang memakai sepatu kaca itu termasuk non-fiksi atau tidak, nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa? Teks fiksi. Kenapa fiksi si Cinderella itu? Coba. Karena nyata, Bu. Hayalan, Bu. Sarang-sarang, Bu. Buah dongeng. Oh, Buah dongeng, Bu. bagus. Nanti kalau- Ya. Nanti Ibu kasih selesai Zoom, Ibu kasih semua bintang sama murid-murid kelas 5 ini ya. Ibu kasih bintang. Bintang ditambah di dalam bintang itu ada bonbonnya kan? Ada permennya. Ya, pintar Ya, semua. Bu. Oke, nah, jadi nanti setelah ini kamu akan memilih gambar, ya, gambar. Kemudian sudah kamu buat gambar, sudah kamu perhatikan gambar ini, ya, dipilih nanti salah satu, oke? Nah, jadi yang tadi ada cerita tentang padi. Ada juga cerita tentang elang mencari mangsanya supaya dia boleh berenergi, bisa melakukan pekerjaannya. Nah, ada yang suka menari? Dancer. Ya, dance. Ada suka dance. Tapi kalau sudah suka dance, nanti menari itu hampir sama ya, sama-sama gerakan dia. Nah, jadi itu padi tadi diceritakan dia dalam seni budaya, ya, seni budaya yang menarik. Nah, keberagaman ekosistem dijadikan sebagai inspirasi, ya, sebagai inspirasi dalam berkarya. Apa contoh karyanya? Yaitu tari daerah. Ya, di mana tari-tari daerah Indonesia ini sudah banyak dipertunjukkan di luar negeri dan mendapat penghargaan yang tinggi, ya. Termasuk itu tari daerah kita, daerah Simalungun, daerah Karo, dibawa ke Jakarta, dipertunjukkan dan mendapat penghargaan yang tinggi. Nah, jadi di dalam menari dipakai beberapa properti atau perlengkapan tari namanya. Nah, seperti satu ini. Ini tari daerah dari Lamongan, Jawa Timur, ya, dari Jawa Timur. Namanya tari caping ngancak. Ini menceritakan apa? Siapa yang bisa menceritakan tentang apa ini? Menceritakan Tentang menanam padi, Bu. tentang menanam padi. Tentang bagaimana cara menanam padi. Merawat hingga memanen padi, Bu. Iya, dari ditanam, dirawat, dibersihkan, sampai dia panen. Sampailah kita makan nasi, bisa berenergi, bisa sekolah, bisa bermain, bisa main bola, dan selanjutnya ya. Tapi tetap perhatikan rambu-rambu untuk bermain di luar ya. Nah, itu dia tari caping ngancak. Ada lagi tentang ekosistem tadi. Tentang ekosistem tadi yaitu si elang. Elang itu tadi mencari makanan. Apa tadi makanan elang apa, Elisa?
Makanan elang ular, Bu. Selain ular apa, Sera? Ayam, Bu. Saya, Bu. Ayam, Bu. Apa nak, Sera? Selain ular Ayam. Ayam, Bu. ayam, bagus. Ayam ibu pernah hilang di ladang. Ibu pikir ada yang curi, manusia yang curi. Rupanya elang. Apalagi makanan elang, Helena? Saya, Bu. Saya, Bu. Biji-bijian, Bu. Biji-bijian. Burung elang makan biji-bijian? Iya. Ada loh. Ada. Bu. Cecil, apa Cecil? Cecil. Apa nak? Tikus, Bu. Iya, tikus juga bisa ya. Nah, jadi Saya, Bu. burung elang itu pemakan daging. Nah, yang pemakan daging apa disebut kemarin, Elsie? Pemakan daging disebut apa? Karnivora, Bu. Iya, karnivora. Jadi kalau kambing disebut apa? Herbivora. Herbivora. Kalau ada yang memakan tumbuhan, ada juga memakan daging, disebut apa? Omnivora, Bu. Siapa yang memakan Herbivora, Bu. Siapa yang memakan sayur dan memakan daging? Omnivora, Bu. Berarti Elena termasuk omnivora. Reno, Helena, Grace. Grace, Iya, Bu. Grace, kenapa Grace? Apa, Bu? Kita kan makan sayur dan makan daging. Jadi kita juga termasuk omnivora, nak. Enggak, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Enggak, Bu. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Siapa yang bilang iya, tunjuk tangan. Enggak ada ya. Yang bilang tidak siapa? Saya, Bu. Oke. Kita tidak termasuk omnivora karena yang dikatakan omnivora itu adalah hewan pemakan daging dan juga pemakan tumbuhan, ya, pemakan tumbuhan. Nah, jadi si elang itu mencari makanannya tadi diceritakan dalam suatu karya tari daerah. Ini dari mana ini tari Alang Babega? Sumatera Barat. Sumatera Barat, Bu. Sumatera Barat, ya. Tari ini menceritakan apa, nak? Menceritakan Sebuah burung elang yang melayang-layang di udara, mengepalkan sayapnya mencari mangsa, Bu. Pencarian menu. Iya, tepuk tangan. Ibu pikir tadi karena Ibu keluarkan tadi slide-nya, pasti nggak bisa. Rupanya bisa. Bagus sekali ya. Semua berarti semua konsentrasi. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Ada tadi 3 khususnya ya. Sebenarnya banyak tadi yang kita peroleh. Coba 1. Apa yang sudah kamu tahu dalam pembelajaran ini, Helena? Sudah saya tahu dalam rantai makanan dan jaring makanan, nama tarian. Oke, apa yang kamu dapat, Reno, selain yang dikatakan oleh Helena? Saya, Bu. Apa, nak? Coba ungkapkan. Saya menjadi lebih mengerti apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Dan saya juga tahu apa perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan apa yang dimaksud dengan tari-tarian dan asal daerahnya, Bu. Oke, bagus. Nah, kalau Cecil, apa Cecil? Apa perlengkapan yang dipakai pada tari caping ngancak? Saya, Bu. Apa, nak? Caping. Iya, caping. Caping terbuat daripada apa, Grace? Bambu, Bu. Iya, dari bambu. Bagus sekali. Berarti semua sudah mengerti. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Tapi Ibu masih mau menagih yang namanya
Ibu mau menagih bahan diskusi kita. Semua dipakai nomornya, nak. Semua dipakai nomornya. Ibu kasih pertanyaan, Ibu tunjukkan satu nomor, kemudian nomor yang lain memberikan kepada yang lain ya. Oke. Apakah yang dimaksud dengan dekomposer? Nomor 3. Yang dimaksud dengan dekomposer adalah zat pengurai. Ya, Ibu buat lagi pertanyaan yang lain ya, pertanyaan yang lain. Apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Nomor 7. Enggak ada nomor 7. Nomor 5. Yang dimaksud dengan rantai makanan adalah makan dan dimakan. Oke, makan dan Nomor dimakan. 10. Makan dan dimakan. Nomor 10. Coba ceritakan. Terjadinya membuat makanan sendiri dan memakan dan mengurai. Oh, iya, selain itu, lemparkan lagi sama yang siapa? Nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9. Oh, cuy lah Reno yang kayak mana nomor 9 ini? Saya, Bu. Silakan jawab, nak. Yang disebut rantai makanan itu adalah yang memakan dan menghasilkan makanan sendiri, yang disebut jangkrik memakan padi, katak memakan jangkrik dimakan katak dimakan ular, ular dimakan elang. Setelah itu elang akan mati akan menjadi belatung, yaitu ulat-ulat akan menjadi kompos bagi tumbuhan yang subur. Oke, terima kasih, nak. Nah, selesai dulu sampai di situ untuk yang namanya pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, untuk berikutnya nanti kita akan buat hanya diskusi mulai dari awal sampai akhir. Ya, kegiatan intinya kita buat diskusi dan langsung di kelas virtual. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ya, tetap semangat. Ya, tadi sudah kita simpulkan tiga apa pembelajaran kita hari ini dan dikerjakan soalnya tadi atau LKPD-nya. Kemudian yang kedua, tagihan kamu nanti akan Ibu kirim link untuk uji kompetensi untuk mengetahui apakah kamu sudah menguasai pembelajaran hari ini. Ibu kasih dalam bentuk link. Nanti bisa dilihat diklik di handphonenya masing-masing di Android-nya. Terima kasih, nak. Pembelajaran kita hari ini. Untuk besok kita akan masuk di pembelajaran 3. Silakan untuk dibaca-baca bukunya, ya. Dan sebelum kita meninggalkan kelas kita ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, Helena bikin doa untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa mau pulang menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak yang di surga, kami sudah selesai belajar, Bapak. Kiranya Kau berikan tetap kami kesehatan dan kepintaran. Berikan juga kepada guru kami hikmat-Mu, Bapak, agar guru-guru kami dapat mengajar kami lebih baik lagi. Dan berikan juga kepada guru kami kesabaran agar dapat mendidik kami dengan baik. Bapak yang di surga, dosa pelanggaran yang kami berbuat sengaja ataupun tidak sengaja, kiranya Kau hapuskan Bapak agar tidak terhalang berkat yang hendak Kau berikan kepada kami. Terimalah doa kami ini Bapak, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Iya. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Dan satu pesan Ibu, tetap menjaga protokol kesehatan. Apabila keluar rumah, kamu harus memakai masker. Yang kedua, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan pakai air mengalir. Dan yang ketiga, hindari kerumunan ataupun pesta-pesta atau apapun itu dia, supaya kita cepat terhindar dari, ya, cepat pandemi ini cepat berlalu.